Presiden Prabowo Subianto mengunjungi korban bencana di posko pengungsian SMPN 2 WIH Pesam, Kabupaten Bener Meriah. Presiden tiba siang hari seusai mengunjungi Aceh Tamiang. Masyarakat pun antusias menyambut Presiden Prabowo. Mereka bahkan berebut untuk berfoto dan bersalaman dengan Presiden. Dalam kunjungannya yang ketiga di Aceh ini, Presiden berjanji akan mengganti semua rumah milik korban bencana Aceh. Kita sudah siapkan juga rencana untuk mengganti semua rumah yang hanyut. Tapi tentunya kita butuh kesabaran dari bapak-bapak ibu-ibu sekalian, karena tidak bisa kita seketika selesaikan. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto meninjau dan mengunjungi para pengungsi banjir bandang di tanah longsor di Karangbaru, Aceh Tamiang. Dalam kunjungannya ia meminta maaf serta sejumlah kebutuhan masyarakat terdampak banjir bandang dan longsor di Kabupaten Aceh Tamiang yang belum terpenuhi, termasuk ketersediaan listrik. Presiden Prabowo Subianto didampingi Gubernur Aceh Muzakir Manaf meninjau korban banjir di Aceh Tamiang, Aceh, Jumat siang. Ada gambar gue, Bang. Dalam kesempatan, Presiden juga menyapa korban banjir yang terbaring hingga menyapa anak-anak di pengungsian. Presiden Prabowo memastikan pemerintah tak akan tinggal diam dan akan terus turun membantu masyarakat terdampak. Prabowo juga sempat meminta maaf karena aliran listrik belum sepenuhnya pulih imbas banjir bandang. Saya lihat keadaan, insya Allah bersama-sama kita akan memperbaiki keadaan ini. Pemerintah akan turun, akan membantu semuanya, ya. Saya minta maaf kalau masih ada yang belum. Kita sedang bekerja keras. Mungkin listrik yang belum, ya. Sudah mulai? Oh, oke. Iya. Ya, kita berusaha, kita tahu di lapangan sangat sulit, ya. Keadaannya sulit, jadi kita atasi bersama. Selain itu, Presiden Prabowo berharap kondisi di wilayah-wilayah terdampak banjir dan longsor Sumatera lainnya dapat segera pulih. Dari Aceh Tamiang, Aceh, Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah posko pengungsian bertuliskan BNPB yang dikunjungi Prabowo baru saja didirikan sehari sebelum kedatangannya di Aceh Tamiang, Aceh. Kedatangan Presiden Prabowo guna meninjau secara langsung sejumlah posko pengungsian yang dihuni oleh warga pasca banjir bandang. Namun yang menarik, usai kunjungan yang dilakukan oleh Presiden di mana puluhan tenda pengungsian bertuliskan BNPB baru saja dipasang sehari sebelum kedatangannya. Sejumlah warga di posko pengungsian menyebutkan jika dapur umum disediakan di posko pengungsian itu juga baru saja didirikan. Mulai terpasang ya, Bu? Kemarin waktu pas mau datang Prabowo. Tepatnya hari apa kemarin? Benar ya, hari Kamis. Hari Kamis ya? Mau pasang semua tenda gini kan, supaya rapi. Sebelumnya belum ada sama sekali ya, Bu? Tenda masing-masing. Jadi lah ini dapur, masak kan, untuk tidur. Dapur umum itu mulai kapan, Bu, aktifnya? Ya, mau datang Prabowo itu hari Kamis, Rabu kan, nggak ada. Sebelumnya belum ada dapur umum? Gubernur Aceh Muzakir Manaf mendalami laporan 80 ton bantuan korban bencana Aceh yang hilang. Diduga bantuan tersebut tidak tepat sasaran pada proses penyalurannya. Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mu'alem mengaku telah menerima laporan sebanyak 80 ton bantuan untuk korban bencana Aceh hilang.
Bantuan tersebut diduga tidak sampai ke tujuan untuk wilayah Aceh bagian tengah yang dilanda bencana. Muale menegaskan dirinya belum mengetahui pasti laporan kehilangan bantuan tersebut. Persoalan ini akan dicek kembali bersama TNI dan Polri. Sebenarnya kalau Benang Meriah Jawa Tengah, kalau kita pikir-pikir ya sudah maksimal. Tapi tergantung di lapangan mereka tepat sasaran atau tidak. Saya dengar berita, di berita burung atau berita tidak valid ya. Ini ada 80 ton yang hilang entah kemana. Kita turunkan semua di Benang Meriah. Dan banyak donatur yang menyumbangkan. Tetapi seperti itu tidak tepat kepada sasaran. Jadi kita mohon kepada semua orang-orang di situ, relawan di situ tepat sasaran lah. Dan juga kita mohon kepada Bapak Sagor, Bupati Benang Meriah supaya dengan seadil-adilnya ya, membagi sembako. Sebelumnya, Mualem resmi menetapkan perpanjangan status keadaan tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh hingga 2 pekan ke depan. Penetapan status tanggap darurat bencana tersebut akan berlangsung selama 14 hari terhitung sejak 12 Desember hingga 25 Desember 2025. Dan dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Ya pemirsa, terisolir akibat banjir bandang, warga di Aceh dan Sumatera kehabisan bahan makanan. Warga pun bahu-membahu berjuang mencari makanan. Kericuan warga pengantri BBM terjadi di salah satu SPBU di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Mereka beramai-ramai mendatangi hingga memaki petugas SPBU karena tiba-tiba pengisian BBM dihentikan dengan alasan stok BBM telah habis. Padahal sebagian warga sudah mengantri belasan jam di SPBU menunggu pasokan BBM tiba dari depo Pertamina. Beruntung keributan dapat dikendalikan petugas polisi dan TNI yang mengamankan proses pengisian BBM. Krisis BBM di Mandailing Natal, Sumatera Utara hingga kini belum teratasi pasca bencana tanah longsor dan banjir. Pasokan memang telah tersedia, namun kuotanya dibatasi hingga tak mencukupi kebutuhan masyarakat. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Usai lawatannya ke Rusia, Presiden Prabowo Subianto mengunjungi para pengungsi di posko pengungsian Masjid Besar Al Abrar, Takengon, Aceh Tengah.